Allahumma salli ala Muhammad. Kita tugasnya hanya menyampaikan saja, nggak harus dakwah kita itu diterima, nggak harus. Kita berproses, berstrategi, silahkan. Tapi ingat, yang menentukan diberi petunjuk atau tidak diberi petunjuk itu semua haknya Gusti Allah. Jangan pernah kita menghai. Itu kalau nggak gara-gara aku, nggak akan masuk Islam. Itu kalau nggak gara-gara kakekku, nggak akan masuk Islam. Masih tetap menyembah pohon dan menjadi kafir. Kalau nggak datukku, ingat, Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun, termasuk kepada yang dicintainya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali. Ya hasan al-fi'ali ya qa'ima bil ajal ya mubdi'a bil amdal walakal hamdul minnatu wasrafu ala kulli hali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al-hikmah wa ilham al-malaikati al-muqrabin wa 'amalan maqbulan bil layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Kurang hukum suaranya.
كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن وكلمة يأتي بأستوفي من كل لله والمولود دليل لقلبي عند جلي حيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومهلكي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس لي يا ربي بالقبر والسعي وصل وسلم كل يوم وليلة على المنبه الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي يغفر الغفار ربي وسلمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashshikumun nu'as, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka nu'as, kantuk, amanatan dengan kantuk itu, sehingga mereka amanatan, aman, tenang, minhu, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilu alaikum, dan menurunkan kepada mereka
kepada kalian minas sama dari langit. Berupa apa? Ma'an, berupa air hujan. Untuk apa air hujan? Liyutahhirukum bihi, untuk mensucikan kalian bihi, dengan air hujan itu. Dan untuk apa air hujan itu diturunkan? Wa yudhiba ankum, dan juga untuk melenyapkan ankum, atas kalian, rijzas syaiton, gangguan dari setan. Dan untuk apa lagi air hujan diturunkan dari atas langit? Waliyarbita ala qulubikum, yaitu untuk menguatkan ala qulubikum, kepada hati kalian. Wa yutsabbit, dan untuk meneguhkan bihi, dengannya, al-aqdam, telapak kaki kalian atau pendirian kalian. Aqdam, pendirian yang teguh, mandiri, itu aqdam. Iqdam, ada huruf iqdamnya. Jadi tatkala sebelum peperangan terjadi, Allah menjadikan bagi tentara-tentara umat Islam, pasukan umat Islam yang jumlahnya hanya 313, itu rasa ngantuk. Kemudian bisa tidur nyenyak, berarti ngantuk dan bisa tidur itu adalah nikmat yang Allah berikan, termasuk kepada kita. Ngantuk, tidur itu sebuah nikmat yang nantinya akan amanatan, kita merasa aman, tentram, tenang. Itu semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada orang, bahkan kebanyakan, kalau akan menghadapi sebuah permasalahan, kalau di sini permasalahannya adalah akan menghadapi peperangan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari akan menghadapi ujian misalnya, akan menghadapi tes misalnya, akan menghadapi sidang misalnya, permasalahan yang berat, itu kebiasaan kita tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Namun kalau Allah memberikan nikmat kepada mereka, kepada kita yang akan menghadapi ujian, yang akan menghadapi sidang, akan menghadapi permasalahan yang sudah ditentukan harinya, itulah sebuah nikmat tatkala kita diberikan rasa ngantuk dan bisa tidur dengan nyenyak. Karena akhirnya setelah kita bangun tidur, kita akan fresh kembali, kita akan segar kembali, kita akan kuat kembali. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya disyukuri. Bisa tidur, bisa ngantuk, disyukurinya. Tapi ngantuknya, tidurnya sudah ditentukan waktunya. Ya. Jadi kalau pas gaji nggak boleh ngantuk. Ya. Itu gangguan setan namanya. Ya. Wa yunazzilu alaikum, dan menurunkan atas kalian minas sama, dari langit. Berupa apa? Air hujan ini banyak manfaatnya, ya.
Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian, mandi, ambil wudu. Kemudian untuk apa lagi? Wa yudhiba ankum, dan untuk melenyapkan ankum atas kalian rijz syaiton, gangguan setan. Jadi kalau ngantuk pas waktu ngaji, air ini ada gunanya ya, untuk diperhati biar gangguan setannya hilang ya. Diciprati air atau disiram air, hilang langsung gangguan setannya, nggak jadi ngantuk. Untuk apa lagi? Waliyarbitu ala qulubikum, untuk menguatkan keyakinan, keimanan yang ada di dalam hati kalian. Untuk apa lagi? Yutsabbita bihi aqdam, untuk meneguhkan pendirian keputusan yang sudah diambilnya. Itulah manfaat diturunkannya air hujan oleh Allah. Itulah manfaat dibuat ngantuk tertidur lelap oleh Allah. Semua untuk kebaikan kita. Jadi tak kala pada waktu perang Badar itu sebelumnya, kaum muslimin sudah segar bugar karena sebelumnya sudah bisa tidur. Sedangkan kaum musyrikin sebaliknya nggak bisa tidur, resah, gelisah. Umat Islam tuh nyenyak, ngecek kayak jangkrik. Idyuhi, ketika diwahyukan Rabbuka oleh Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, kepada siapa? Ilal malaikati, kepada para malaikat. Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Jadi perang Badar itu yang banyak berperan adalah Gusti Allah. Yang berperan penting untuk memenangkan perang Badar itu adalah Gusti Allah dengan memerintahkan 1000 malaikat, bahkan beribu-ribu malaikat. Akhirnya itulah kabar gembira, membuat tentram, tenang hatinya kanjeng Nabi dan umat Islam. Anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, kata Allah. Jadi sama, tatkala Abu Bakar bersama kanjeng Nabi, tatkala bersembunyi di mana? Di gua Tur, tatkala dikejar oleh kaum kafir, kaum musyrikin, Abu Jahal dan krunya itu, kanjeng Nabi menyampaikan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita ya. Kalau Allah sudah bersama kita, orang yang dikancani oleh Allah, yang dibarengi oleh Allah, yang pertama tentunya orang yang bertakwa, yang kedua orang yang sabar ya, istiqomah dalam melaksanakan ketakwaannya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan istiqomah penuh kesabaran. Itulah hamba yang selalu bersama dengan Allah. Fatabbitul ladzina amanu, dan maka Allah teguhkan hati orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru. Sa'ulki, Allah menjatuhkan fi qulub, ke dalam hati alladzina, orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir. Berupa apa? Ar-ru'bah, berupa rasa takut yang berlebihan. Udah pucat pasi wajahnya karena lemah,
karena nggak bisa tidur semalaman, ya, pucat, kekurangan darah, loyo. Dengan kondisi fisik yang seperti itu, tentunya hati mereka orang-orang yang kafir pada saat itu berubah menjadi ketakutan yang berlebihan. Udah takut, angkat senjatanya sudah lemah, udah takut, udah dikduk, jedor. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perang, fadribu, maka tebaslah, maka pukullah oleh kalian mereka itu. Apanya yang ditebas? Fauq, di atas al-a'nati, batang lehernya, disuruh penggal, gelundung, nggak bisa nanti, sudah mereka sudah lemah, sudah takut yang berlebihan, pasrah orang-orang kafir. Fadribu, maka pukullah mereka, maka tebaslah mereka, fauqul a'nati, batang leher mereka. Gelundung. Apanya yang gelundung? Kepalanya. Fadribu minhum, dan juga Allah perintahkan untuk menebas mereka atau memukul mereka, minhum, di antara mereka, dari mereka, kullah, dari tiap-tiap banan jari-jari mereka. Jadi kalau batang lehernya ada helmnya itu, ada helm rompi besinya, helm bajanya nggak bisa ditebas lehernya, yang suruh serang adalah tangannya atau jari-jarinya. Itu udah dipraktekkan oleh siapa kemarin? Hasan Busri. Orang mana? Tanjungnya. Jadi nggak dapat kepalanya, yang ditebas adalah tangannya. Akhirnya musuh nggak bisa pegang senjata. Musuh sudah gak bisa pegang senjata, lalu ditebas lehernya, mati. Dzalika bi annahum, demikianlah kejadiannya, bi annahum, dengan sesungguhnya mereka, syaqullah wa rasulah, mereka itu menentang Allah, mereka durhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada Rasulullah. Mereka durhaka, mereka menentang. Wa man yushaqiqillaha wa rasulahu, dan ingat, barang siapa yang menentang Allah, durhaka kepada Allah, wa rasulahu, dan durhaka kepada Rasulullah, innallaha, maka sesungguhnya Gusti Allah sadidul iqab, sadid, sangat berat, sangat keras apanya? Siksanya. Dzalikum, demikianlah mereka, faluquhu, maka rasakanlah oleh mereka, wa anna lil kafirina adzabannar, dan sesungguhnya dimiliki oleh orang-orang kafir adzabannar, azab api neraka. Orang yang takut, orang yang pengecut, itu sebetulnya perasaannya kacau balau, dredeg, takut. Namanya orang takut itu sudah jadi kebiasaan dari orang-orang yang kafir. Sifat-sifat penakut, pengecut sudah menjadi darah daging mereka, sudah menyatu dengan darah daging mereka, bahkan dengan jiwanya. Maka besok di yaumil qiyamah mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Lihat siksanya aja seperti itu, membuat mereka takut. Diperlihatkan siksanya yang sangat berat seperti itu, siksanya yang keras, panas, minumannya, makanannya, pakaiannya, semua serba panas, serba api. Diperlihatkan oleh Allah kepada penghuni-penghuni neraka ini, kepada orang-orang kafir ini. Mereka sudah mempunyai rasa takut yang amat sangat. Sama dalam kehidupan nyata seperti ini, mereka sebetulnya tidak ada rasa tenang, rasa damai,
ada saja yang dikhawatirkan oleh mereka, karena mereka belum mempunyai pedoman yang benar, pedoman yang utuh, sehingga mereka terus sebetulnya mereka mencari. Kalau tidak ada yang memberi petunjuk, dibuat wasilah oleh Allah untuk memberikan petunjuk, mereka tetap dalam keadaan tersesat sampai mati mereka, sampai yaumul kiamah. Mereka terus berada dalam kesesatan. Ya, kita tugasnya hanya menyampaikan, bukan menghakimi. Kita cuma menyampaikan saja. Kita hanya berusaha saja, berproses saja. Berdakwah ya berdakwah saja, nggak harus berdakwahnya itu berhasil. Kita tugasnya hanya menyampaikan saja, nggak harus dakwah kita itu diterima, nggak harus. Kita berproses, berstrategi, silahkan. Tapi ingat, yang menentukan diberi petunjuk atau tidak diberi petunjuk itu semua haknya Gusti Allah. Jangan pernah kita menghai. Itu kalau nggak gara-gara aku, nggak akan masuk Islam. Itu kalau nggak gara-gara kakekku, nggak akan masuk Islam. Masih tetap menyembah pohon dan menjadi kafir. Kalau nggak datukku. Ingat, Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi petunjuk kepada siapapun, termasuk kepada yang dicintainya, kepada pamannya, kepada sepupu-sepupunya. Seperti siapa contohnya? Abu Lahab. Gak bisa kan Nabi Muhammad memberi petunjuk kepada paman yang dicintainya, karena hak dalam memberi petunjuk hanyalah Gusti Allah. Haknya Gusti Allah, bukan haknya kita. Makanya ditegur oleh Allah. Gimana ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kekasihku, engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, termasuk pamanmu, sepupumu. Namun akan tetapi Allah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Itu harus dipegangnya. Jadi jangan sampai kita, karena kita sudah memu'alafkan banyak orang, 100, 200, 1000, 1.000.000 orang, terus kita menghai, itu gara-gara kita. Itu bentuk dari kesombongan, bukan punya kita. Kalau kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah, tidak akan bisa menjadi wasilah petunjuk kepada siapapun ya. Jadi kalau masalah petunjuk ini, itu haknya Gusti Allah ya. Pokoknya intinya, kebaikan yang kita lakukan itu semua asalnya dari Allah. Keburukan, kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri. Itu harus kita camkan benar-benar. Jangan dicampur adukan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan
yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.